Saya Nabila Nurukti akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. Nah, langsung masuk ke materi pertama mengenai pembangunan pertanian. Apa sih pembangunan pertanian itu? Nah, menurut Bapak Arifin 2005, pembangunan pertanian adalah kegiatan yang memiliki tiga dimensi, yaitu pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Menurut Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006, pembangunan pertanian yang dilaksanakan adalah yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan beberapa elemen seperti yang pertama, ada peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan irigasi. Selanjutnya yaitu fasilitas ekonomi pedesaan seperti BUMDes, KUD, KWT, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelaksanaan reformasi agraria agar tidak terjadi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta terciptanya keadilan secara agraria. Yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan petani, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa dan kota. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sahrul Ari Irawan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang pembangunan pertanian, tentunya pembangunan pertanian tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya syarat-syarat. Menurut Arthur Moser, syarat-syarat pembangunan pertanian ada dua, yaitu syarat pokok dan syarat pelancar. Untuk syarat pokok, yang pertama adalah adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, di mana pasar tersebut berfungsi sebagai tempat mendistribusikan, menjual, dan memasarkan semua hasil pertanian agar dapat didistribusikan dengan lancar. Dan yang kedua, teknologi yang senantiasa berkembang. Dari teknologi tersebut diharapkan lebih efisien, efektif, dan meningkatkan produktivitas sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Artinya, bahan-bahan dan alat-alat tersebut harus sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut, dan masyarakat tersebut dapat melaksanakannya dengan sesuai kemampuan mereka masing-masing. Dan yang keempat, adanya perangsang produksi bagi petani. Dari pembangunan pertanian ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan aspirasi masyarakat petani tentunya agar mereka dapat melaksanakan pembangunan tersebut dengan baik, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan juga. Dan yang kelima, unsur pengangkutan. Dari pembangunan pertanian ini diharapkan untuk unsur pengangkutan seperti transportasi maupun tempat pendistribusiannya diharapkan dapat berkembang secara lancar dan kontinu, sehingga pendistribusiannya dapat disebarkan ke seluruh pihak dan seluruh bagian manapun. Selanjutnya ada syarat pelancar. Setelah kita memahami tentang syarat pokok, ada syarat pelancar, di mana syarat pelancar yang pertama adalah pendidikan pembangunan. Pendidikan pembangunan ini diarahkan kepada para petani atau sumber daya manusia yang melaksanakan pembangunan pertanian, karena mereka yang melaksanakannya dan mereka juga yang sebagai pelaku dari pembangunan ini sendiri. Agar apa? Agar pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka dapat berkembang dengan baik terhadap pembangunan tersebut. Dan yang kedua, kredit produksi. Kredit produksi ini berfungsi untuk peningkatan produksi dengan memberikan pinjaman bahan-bahan, alat-alat maupun media pertanian untuk kegiatan penunjang dari produktivitas pertanian itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya kegiatan gotong royong petani. Kegiatan gotong royong petani ini merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan antara petani satu dengan petani lainnya. Biasanya kita ketahui dengan kelompok tani. Dan yang keempat adalah perbaikan dan perluasan lahan. Dari pembangunan pertanian ini sendiri diharapkan agar lahan-lahan kosong yang tidak digunakan dapat dipergunakan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas hasil dari usaha tani itu sendiri. Dan yang terakhir adalah perencanaan nasional pembangunan pertanian. Perencanaan nasional ini harus dilakukan baik semua institusi maupun institusi lokal, swasta maupun pemerintahan, karena mereka yang melaksanakan dan mereka yang akan menjalankan dari pembangunan itu sendiri. Sekian, terima kasih dari saya mengenai syarat-syarat pokok dan syarat-syarat lancar. Materi selanjutnya kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu pembangunan pedesaan. Menurut Ali Hanafiya Muhi tahun 2011, pembangunan desa adalah segala bentuk aktivitas manusia, yaitu masyarakat dan pemerintah desa, dalam membangun masyarakat dan lingkungan di wilayah desa, baik yang bersifat fisik, agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, pertahanan dan keamanan nasional yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Di sini maksudnya adalah bahwa pembangunan desa itu adalah segala bentuk aktivitas manusia, yaitu suatu kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk membangun suatu desa tersebut. Dan dalam hal ini, pembangunan tidak dilakukan
secara sembarangan, melainkan dilakukan secara terencana dan tentunya memiliki suatu tujuan, yaitu untuk memajukan suatu desa tersebut. Menurut Ali Hanafiyah Muhi tahun 2011, secara umum dia memaparkan bahwa pembangunan desa itu meliputi dua hal. Yang pertama, pembangunan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik, meliputi sarana, prasarana, dan manusia di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nabila Nur Ukti. Baiklah, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan, yaitu tentang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan dari aspek sosial, kehidupannya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat untuk lebih baik. Dari kehidupan sosialnya itu contohnya adanya kerukunan, kebersamaan dalam masyarakat seperti dalam gotong royong. Untuk ekonomi yang lebih baik seperti terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Dan untuk politik yaitu dari pembagian kekuasaan yang ada dalam masyarakat berjalan dengan baik. Kemudian untuk hasil diskusi, berdasarkan penuturan Ali Hanafiyah Muhi bahwasanya pembangunan meliputi aspek fisik yaitu sarana prasarana dan manusia, serta dalam aspek pemberdayaan insani atau pemberdayaan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya aspek fisik ini berhubungan langsung dengan manusia. Dan manusia ini yang dapat mengolah lahan, kemudian manusia juga merupakan sumber daya untuk pemberdayaan insani itu sendiri atau potensi masyarakat yang ada di dalam desa. Kemudian aspek fisik yang menjadi penunjang terlaksananya pembangunan pertanian. Makanya pembangunan pertanian ini sangat berkaitan dengan pembangunan pedesaan. Kemudian untuk kesimpulan diskusi. Jadi pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan ini sangat berkaitan karena di pedesaan itu pedesaan berpenghasilan dari yang sebagian besar pertanian. Penghasilan masyarakat yaitu untuk pengelolaan lahan dalam pertanian. Kemudian pembangunan pertanian dan pedesaan ini sangat berkaitan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dapat ditinjau dari penuturan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bahwasanya pembangunan pertanian itu berkaitan dengan implementasi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa dan kota, juga sebagai fasilitas ekonomi pedesaan. Jadi di sini sama jelas bahwa pembangunan pertanian itu akan berimplikasi langsung kepada pembangunan pedesaan itu sendiri.